warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perilaku organisasi, yaitu bab keragaman organisasi. Untuk materi keragaman organisasi dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama ada keragaman, lalu ada kemampuan, dan yang ketiga ada implementasi strategi manajemen keragaman. Yang pertama kita akan membahas mengenai keragaman. Untuk materi keragaman akan ada beberapa submateri. Submateri yang pertama adalah karakteristik demografis tenaga kerja Amerika Serikat. Pada masa lalu, buku perilaku organisasi mencatat bahwa perubahan cepat akan terjadi seiring terbukanya jalan manajerial ras etnis kulit putih menjadi tenaga kerja multi etnis yang seimbang secara gender. Akan tetapi, perubahan itu sekarang tidak lagi terjadi. Untuk submateri yang kedua ada tingkat-tingkat keragaman. Ada tingkatan keragaman seperti keragaman level permukaan dan keragaman level dalam. Dapat dilihat dari beberapa contoh kasus jika dilihat dari etnis, pendidikan, regional, dan jenis kelamin yang mungkin terlihat tidak cocok. Namun, jika dipahami secara dalam, akan ada beberapa kondisi kesamaan yang akan menutupi perbedaan yang lebih superficial di antara mereka. Dan riset menyatakan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Tapi di sisi lain, ada beberapa yang secara superficialnya cocok. Tapi jika dilihat lebih dalam lagi, akan muncul banyak perbedaan. Salah satunya misalnya dia introvert dan yang lainnya extrovert. Nah, karena itu kesamaan level permukaan belum tentu berujung pada interaksi positif karena mereka memiliki cukup banyak perbedaan level dalam. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi berarti memperhatikan keragaman yang ada. Meskipun gak selalu dalam artian yang buruk, diskriminasi ini terjadi dalam banyak cara dan efeknya pun berbeda-beda, tergantung organisasi dan pemahaman pribadi anggotanya. Beberapa bentuk diskriminasi seperti pengucilan atau ketidaksopanan. Untuk perilaku diskriminasi ini sulit untuk dihilangkan karena konteksnya pribadi itu sendiri kadang tidak menyadari bahwa tindakannya ini termasuk tindakan diskriminasi. Selanjutnya adalah karakteristik biografis. Karakteristik biografis ini seperti umur, jenis kelamin, ras, dan lama bekerja adalah beberapa perbedaan yang nyata pada para pekerja. Untuk karakteristik biografis terbagi lagi menjadi beberapa kategori seperti umur. Misalnya, hubungan umur dengan kinerja ini mungkin menjadi suatu isu yang penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Pemberi kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerjaan yang lebih tua. Mereka memiliki sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja lebih tua terhadap pekerjaannya. Tetapi pekerja yang lebih tua kadang kurang fleksibel atau dinilai kurang sulit untuk menerima teknologi baru. Efek apa yang sebenarnya dimiliki umur terhadap perputaran pekerja, absensi, produktivitas, dan kepuasan? Semakin tua Anda, semakin kecil kemungkinan Anda untuk mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Yang kedua ada jenis kelamin. Jadi menurut penelitian, menganalisis atas kinerja menemukan bahwa wanita meraih skor yang lebih tinggi dibandingkan pria dalam ukuran kinerja. Tapi sayangnya peran jenis kelamin ini masih mempengaruhi persepsi kita. Karena misalnya kadang ada seorang wanita dan seorang pria yang mereka sama-sama memiliki pangkat yang sama, memiliki kemampuan yang sama dan pengalaman yang sama, tapi kadang beberapa gaji perempuan lebih rendah daripada pria karena masalah jenis kelamin. Selanjutnya ada ras dan etnis. Ras itu merupakan sebuah isu yang kontroversial. Ras sama etnis telah dipelajari terkait hasil keputusan perekrutan. Misal validasi kerja, terus diskriminasi tempat kerja, karena kebanyakan riset berkonsentrasi pada perbedaan dalam hasil dan sikap antara kulit putih dan kulit hitam
Dalam latar pekerjaan, individu ini cenderung sedikit memihak dari ras mereka dalam evaluasi kinerja, dalam individu, dalam promosi dan kenaikan gaji. Meskipun kadang perbedaan ini nggak selalu ditemukan, khususnya ketika memakai metode yang berstruktur tinggi dan pengambilan keputusan digunakan. Kebanyakan riset menunjukkan bahwa anggota dari ras dan etnis minoritas melaporkan level diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerjanya. Selanjutnya adalah disabilitas. Dengan adanya undang-undang mengenai penduduk dengan disabilitas di tahun 1990, menurut penelitian, pemberi kerja disyaratkan untuk menyediakan akomodasi yang memungkinkan untuk para disabilitas di tempat kerjanya sehingga dapat diakses oleh orang yang cacat fisik dan mental. Salah satu aspek yang kontroversial dari undang-undangnya adalah adanya provisi yang mensyaratkan pemberi kerja untuk memberikan akomodasi yang sesuai untuk orang disabilitas psikiatrik. Selanjutnya adalah submateri selanjutnya adalah karakteristik biografis lainnya. Ada beberapa subbahasan dari karakteristik biografis lainnya. Yang pertama adalah masa kerja. Selain perbedaan jenis kelamin dan ras, ada beberapa isu yang menyebabkan miskonsepsi dan spekulasi dibandingkan dampak dari senioritas pada kinerja. Riset yang menghubungkan masa kerja dan absen cukup jelas dan kuat. Studi secara konsisten menunjukkan senioritas berhubungan negatif dengan absen. Masa kerja juga merupakan sebuah variabel yang mampu menjelaskan perputaran pekerja. Semakin lama seseorang dalam suatu pekerjaan, semakin kecil kemungkinannya untuk keluar. Bukti mengindikasikan ada kerja dan kepuasan kerja berhubungan positif. Faktanya, saat umur dan masa kerja diperlakukan terpisah, masa kerja tampak sebagai sebuah alat prediksi kepuasan kerja yang lebih konsisten dan stabil dibandingkan umur. Selanjutnya adalah agama. Hukum federal di Amerika Serikat melarang pemberi kerja mendiskriminasi pekerja berdasarkan agamanya, dengan sedikit pengecualian. Mungkin isu keagamaan yang paling besar di Amerika Serikat saat ini adalah sekitar Islam, agama Islam. Ada beragam perspektif mengenai agama Islam. Riset telah menunjukkan bahwa pelamar pekerjaan di Amerika Serikat yang mendapati wawancara secara singkat dibandingkan pelamar di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa dirinya ini Muslim, cenderung mendapatkan wawancara yang lebih kompleks dibandingkan pewawancara lainnya. Selanjutnya adalah orientasi seksual dan identitas gender. Sementara telah banyak hal yang berubah, penerimaan penuh dan akomodasi atas pekerjaan gay, lesbian, dan biseksual serta transgender tetap menjadi hal yang masih berlangsung sampai saat ini. Hukum federal tidak melarang diskriminasi atas pekerja berdasarkan orientasi seksual. Untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja yang disebut dengan transgender. Seiring waktu, banyak perusahaan yang memiliki kebijakan tentang identitas jenis kelamin. Oleh karena itu, ketika waktu telah berubah dengan pasti, orientasi seksual dan identitas jenis kelamin tetap menjadi perbedaan individu yang menerima perlakuan sangat berbeda menurut hukum kita dan diterima cukup berbeda dalam organisasi. Selanjutnya adalah identitas budaya. Adanya integrasi global dan perusahaan pasar tenaga kerja. Perusahaan global berusaha untuk memahami dan menghormati identitas budaya, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu. Pasar tenaga kerja nasional telah berubah karena banyak hal.
kebanyakan karena ekonomi. Perusahaan yang sensitif karena masalah budaya, pekerjaannya harus melihat keluar untuk mengakomodasi kelompok mayoritasnya dan kemudian menciptakan sebanyak mungkin pendekatan individu atas praktik dan norma. Selanjutnya, untuk subbab yang kedua adalah kemampuan. Sejauh ini kita sudah membahas mengenai karakteristik permukaan yang tidak mungkin berkaitan langsung dengan kinerja. Sekarang kita akan beralih mengenai kemampuan level yang berkaitan erat dengan kinerja. Apa yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan keseluruhan esensinya dibangun oleh dua set faktor, yaitu intelektual dan fisik. Yang pertama kita akan membahas mengenai kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, bernalar, memecahkan masalah. Orang-orang cerdas umumnya memperoleh lebih banyak uang dan lebih banyak memperoleh pendidikan yang tinggi. Dimensi kecerdasan berhubungan positif dengan memperoleh pendidikan yang tinggi. Meskipun demikian, terdapat faktor umum yang cukup dapat diakui oleh para ahli sebagai faktor kecerdasan, yaitu kemampuan mental general. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemampuan fisik. Meskipun perubahan alami pekerjaan menyebabkan kemampuan intelektual semakin meningkat, untuk banyak pekerjaan, kemampuan fisik telah dan akan tetap bernilai. Riset atas ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam tingkat kepemilikan kemampuan ini. Ada 9 kemampuan fisik dasar, seperti yang pertama adalah faktor kekuatan. Faktor kekuatan terbagi menjadi kekuatan dinamis, yaitu kemampuan untuk dapat menggunakan otot berulang-ulang. Yang kedua adalah kekuatan otot, kemampuan untuk menggunakan otot tubuh, khususnya bagian abdominal. Yang ketiga adalah kemampuan statis, kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot eksternal. Yang keempat adalah kekuatan eksplosif, kemampuan untuk menghabiskan maksimum energi dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Selanjutnya adalah faktor fleksibilitas. Fleksibilitas terbagi menjadi dua, fleksibilitas memanjang, yaitu kemampuan untuk menggerakkan otot tubuh dan punggung sejauh mungkin. Yang kedua adalah fleksibilitas dinamis, yaitu kemampuan untuk membuat pergerakan fleksibel secara cepat dan berulang. Selanjutnya ada faktor lainnya, seperti koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Koordinasi tubuh itu kemampuan untuk mengkoordinasikan tindakan stimulan dari bagian tubuh yang berbeda. Untuk keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada dorongan yang mengganggu keseimbangan. Untuk stamina, kemampuan untuk melanjutkan usaha maksimum yang membutuhkan usaha panjang. Selanjutnya adalah peran disabilitas. Yang telah kita catat mengakui bahwa individu memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat dipertimbangkan dalam membuat keputusan perekrutan tidaklah problematis. Meskipun demikian, diskriminatif untuk membuat asumsi kosong atas dasar disabilitas juga mungkin mengakomodasi penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah subbab yang ketiga adalah implementasi strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman membuat setiap orang lebih sadar dan sensitif pada kebutuhan dari perbedaan yang lain. Keragaman lebih mungkin sukses jika kita memandangnya sebagai urusan setiap orang daripada jika kita percaya ia hanya membantu kelompok pekerja tertentu. Untuk subbab ketiga ini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas, seperti yang pertama, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan pasar rekrutmen yang spesifik untuk kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dalam kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen atau keragaman dalam materi rekrutmen mereka.
Proses seleksi adalah salah satu tempat terpenting untuk menerapkan suatu keragaman. Kesamaan dalam pribadi nampaknya mempengaruhi perkembangan karir. Mereka yang sifat dan kepribadiannya cenderung sama dengan rekan kerjanya lebih lebih mungkin untuk dipromosikan. Dalam budaya kolektif, kesamaan dengan atasan lebih penting untuk memprediksi kemajuan. Sedangkan dalam budaya perorangan, kesamaan dengan rekan yang lebih penting. Selanjutnya adalah keragaman dalam kelompok. Kebanyakan tempat kerja kontemporer membutuhkan kerja keras dalam tatanan kelompok. Saat seorang bekerja dalam kelompok, mereka perlu menyusun cara untuk menyelesaikan tugas dan perlu berkomunikasi satu sama lain. Apakah keragaman mengganggu organisasi? Jawabannya adalah iya. Karena dalam beberapa kasus, keragaman dalam sifat dapat melukai kinerja tim. Sedangkan dalam beberapa hal lainnya, justru keragaman ini memfasilitasi kinerja. Selanjutnya adalah program keragaman efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keragaman, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan, juga pelatihan dan praktik pengembangan. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen nyata. Yang pertama adalah mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang adil tanpa memandang demografisnya. Yang kedua adalah mengajarkan manajer bagaimana tenaga kerja yang beragam lebih baik untuk melayani konsumen pasar yang beragam. Yang ketiga adalah mempercepat praktik pengembangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.